Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Pada hari ini akan disampaikan lanjutan berkenaan zakat, yakni keberkatan zakat. Sesudah kita mengikrarkan, kita menyatakan iman di antara banyak amalan-amalan yang lain, Al-Quran sangat menekankan pentingnya sholat dan zakat. Berulang-ulang ayat-ayat yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Di dalam Al-Quran selalu disebutkan, yakni dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Allah Ta'ala di samping memerintahkan sholat di dalam Al-Quran selalu menegaskan pembayaran zakat. Dan di dalam beberapa tempat banyak juga ditekankan pembayaran zakat yang menyatakan faedah dan berkat-berkat penunaiannya. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakah wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhahumullah innallaha azizun hakim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adnin wa ridwanum minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul adzim. Artinya, orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan berteman satu sama yang lain. Mereka menganjurkan berbuat kebaikan, mencegah hal-hal yang buruk, menganjurkan salat, berzakat, dan mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya. Mereka ini akan dikasihi Allah. Allah Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada mukmin laki-laki dan perempuan surga yang mengalir di sela-selanya sungai-sungai. Mereka tetap di dalamnya. Juga tempat tinggal yang baik di surga Adnan. Tempat tetap dan keridhaan Allah Ta'ala yang lebih besar. Demikianlah kemenangan yang sangat besar. Hal ini bisa dilihat di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-71 sampai dengan 72. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, berkah yang tidak terbatas tentang infak di jalan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah menjanjikan berkah-berkah yang banyak, tidak terbatas dalam Al-Quran, berulang-ulang dan dengan cara bermacam-macam bagi yang membelanjakan hartanya, yakni termasuk zakat di dalam jalan Allah Ta'ala. Di antaranya firman-Nya lagi,
dikatakan, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuhlibhu wa huwa khairur raziqin. Artinya, katakanlah, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhanku meluaskan rezekinya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan ada pula yang dibataskannya. Dan apa-apa yang kamu nafkahkan, Allah akan menggantinya, dan Ia adalah yang sebaik-baik pemberi. Hal ini bisa kita lihat di dalam surah As-Saba ayat yang ke-39. Selanjutnya, firman yang lain dikatakan, Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali hambatin ambatat sab'a sanaman bila fi kulli sumbulatin mi'atu hamba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, misalnya orang yang membelanjakan hartanya dalam jalan Allah seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan tiap-tiap satu tangkai menumbuhkan 100 biji. Dan Allah melipat gandakan balasannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah memberi kelapangan yang maha mengetahui. Hal ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 262. Firman yang lain berbunyi, Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamasali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa illam yudusibha wabilun fadallu wallahu bima ta'maluna basir. Wa yawandu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa anab tajri min tahtihal anharu lahu fiha min kulli samarat wa sabahul kibaru wa lahu juriyah du'afa upasabaha isarung fihi narung pataraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Artinya, misalnya orang yang membelanjakan hartanya dalam jalan Allah untuk mencari keridhaannya dan untuk memperkuat keimanan dirinya sendiri, seperti kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami hujan lebat. Ia akan mengeluarkan hasilnya 2 kali lipat. Jika tidak, dia akan disirami air embun, dan Allah melihat apa yang kamu amalkan. Apakah suka salah seorang kamu yang mempunyai satu kebun kurma dan anggur yang mengalir di sela-selanya sungai-sungai? Dalamnya bermacam-macam buah-buahan. Lantas ia sudah berumur tua, dan ia mempunyai anak cucu yang masih lemah-lemah atau kecil-kecil. Kemudian datang angin puyuh yang ganas, lantas kebun itu terbakar.
Demikianlah Allah Ta'ala telah menjelaskan tanda-tandanya bagi kamu supaya kamu memikirkannya. Hal ini bisa kita lihat di dalam surah Al-Baqarah surah 265 sampai 266. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau membiarkan lewat kesempatan-kesempatan untuk berkorban. Pemilik-pemilik nisab yang sudah harus berzakat suka menunggu-nunggu datangnya tahun pengeluaran zakat. Setengah sahabat tanpa menunggu tahun zakat, mereka sudah menyerahkan zakatnya sebelum habis tahun zakatnya. Di mana dikatakan telah diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa Hazrat Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah zakat itu dibayar sebelum datang tahun pembayarannya? Maka Rasulullah SAW membolehkannya. Hal ini terdapat di dalam hadis Abu Dawud, hadis Tirmizi, hadis Ibnu Majah, dan juga Ad-Darimi. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Ada doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang menunaikan zakat atau membayar zakat. Yakni artinya Abdullah ibnu Abi Aufa berkata, apabila orang-orang menyerahkan zakatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Ya Allah, turunkanlah rahmat Engkau kepada keluarga Anu. Ketika bapak saya menyerahkan zakatnya, beliau SAW juga bersabda, Ya Allah, turunkanlah rahmat Engkau kepada keluarga Abu Aufa. Hal ini terdapat di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Di dalam satu riwayat yang lain, apabila datang seseorang membawa zakatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, Ya Allah, turunkanlah rahmat Engkau kepadanya. Allahumma sholli alaihi. Ya, ini terdapat di dalam hadis Miskat Kitabuz Zakat Al-Absulul Awal. Jadi para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, alangkah berbahagianya mereka yang didoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepadanya. Oleh karena itu yang sudah wajib zakat senisab setahun, maka sesuai dengan ketentuan bayarkanlah zakatnya. Sebagaimana nanti kita akan mendapatkan doa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi. Selanjutnya, janji azab terhadap orang yang tidak menunaikan zakat. Besar faedah atau kerugian dalam mengerjakan atau meninggalkan sesuatu pekerjaan itu tergantung kepada besar atau kecilnya nilai pekerjaan itu sendiri. Jika pekerjaan itu kurang berguna, kekhawatiran kerugiannya juga tidak banyak. Bertambah penting dan luasnya sesuatu pekerjaan, akan bertambah besar pula harapan untuk mendapatkan faedah atau kerugiannya. Demikian pula halnya dengan perintah zakat. Dengan melaksanakan perintah zakat ini, di samping menambah keimanan dan pertumbuhan harta yang luar biasa, kesucian dan kekuatan hati, juga akan dapat menambah kemajuan jemaat orang-orang mukmin dan akan dapat mewarisi keridhaan Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah Ta'ala, tidak menghargai janji-janji nikmat pemberian Allah Ta'ala, dan melalaikan hukum zakat yang amat penting itu, tidak akan terlepas dari kemarahan Tuhan. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman,
walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wala yunfiquna fi sabilillah wa basyirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibauhum wa junubuhum wa juhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Artinya mereka yang mengumpulkan emas dan perak dan tidak membelanjakan dalam jalan Allah, ingatlah kepada mereka azab yang pedih pada hari nanti emas dan perak itu akan dipanaskan dalam api neraka. Kemudian disetrikakan ke atas muka mereka dan ke lambung mereka dan ke punggung mereka. Dikatakan kepada mereka, inilah yang kamu kumpulkan dahulu untuk diri kamu sendiri. Maka sekarang kamu rasakan balasan dari apa yang telah kamu kumpulkan itu. Surah At-Taubah, surah 34 sampai dengan 35. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, janji azab dari hadis-hadis terhadap orang yang tidak membayar zakat juga banyak sekali. Di antaranya yang artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidak mau membayarkan zakat, hartanya nanti akan dipanaskan di api neraka. Kemudian hartanya itu dijadikan lembaran dan disetrika di atas kedua belah rusuknya dan dahinya sampai Allah Ta'ala memutuskan perkara-perkara hambanya dalam masa 50.000 tahun kemudian. Diperlihatkan jalan mereka ke arah surga atau ke neraka. Terdapat di dalam Nailul Autar jilid keempat halaman 116. Juga dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa diberi kekayaan oleh Allah Ta'ala tetapi tidak dikeluarkan zakat hartanya itu pada hari kiamat, akan merupakan ular naga sujaan akro yang bertitik hitam di atas matanya dan dikalungkannya ke lehernya. Kemudian ia akan memegang mulutnya dan berkata, aku harta kekayaanmu, aku harta simpananmu. Setelah itu Rasulullah SAW membaca ayat, dan jangan orang yang kikir mengira bahwa harta yang telah dianugerahkan kepadanya itu baik bagi mereka, tapi buruk bagi mereka. Pada hari kiamat nanti, harta kekayaan mereka itu akan dikalungkan ke leher mereka. Ini terdapat di dalam hadis Bukhari. Janji ajab tersebut tentunya bagi mereka yang tidak mau membayar zakat, tidak mau menunaikan zakat di dunia ini juga. Bahkan mereka akan menderita kerugian. Di dalam hadis yang lain dikatakan, dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah harta zakat mencampuri harta kekayaan, melainkan ia akan merusaknya. Ya, ini terdapat di dalam Asy-Syafi'i, Bukhari dalam kitab tarikhnya, dan juga di dalam Humaidi. Dan Imam Humaidi menambahkan, jika zakat sudah wajib kamu membayarnya, tapi kamu tidak mengeluarkannya, maka harta kamu yang haram itu akan merusaknya daripada hartamu yang halal. Hadis riwayat Miskat, Kitabuz Zakat, pasal ke-3. Nah, umpamanya satu orang yang mempunyai 1.000 rupiah, yang zakatnya harus dikeluarkan 25 rupiah misalkan.
Jika dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka yang Rp25 ini ya, tentu akan merusak uang sisanya yang Rp975. Tentu kita tidak mau ya, hal itu terjadi di dalam harta kita. Oleh karena itu, ya, bayarkanlah, tunaikan zakat jika sudah sampai nisab dan sesuai dengan ketentuan. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Wanita-wanita yang memiliki perhiasan-perhiasan yang harus dikeluarkan zakatnya, tetapi tidak dikeluarkannya, terhadap mereka ini juga ada ancaman yang sangat keras di dalam hadis-hadis. Di antaranya dikatakan, dari Umar bin Suaib meriwayatkan dari bapaknya, dan dia dari kakeknya radhiyallahu anhu, bahwa dua orang wanita datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di tangan mereka ada 2 gelang emas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian telah membayar zakat gelang kalian ini? Kedua wanita itu menjawab, tidak ya Rasulullah. Atas jawaban mereka itu Rasulullah SAW berkata, apa kamu suka nanti pada hari kiamat dipakaikan gelang dari api neraka? Lalu mereka menjawab, sekali-kali tidak ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau pun bersabda, bayarkanlah zakatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis Tirmizi yang lain dikatakan, diriwayatkan oleh istri Abdullah bernama Zainab. Pada satu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, wahai kamu wanita-wanita, hendaklah kamu suka bersedekah sekalipun dari perhiasan-perhiasan kamu sendiri. Karena nanti di hari kiamat, penghuni-penghuni neraka yang paling banyak adalah wanita-wanita. Yakni aksaru ahli jahannama yaumal qiyamah. Ini hadis Tirmizi. Jadi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, kedua hadis ini pada lahirnya zakat perhiasan wajib ya, dibayar dengan uang tunai. Tapi bukanlah demikian, karena di dalam hadis-hadis yang lain jelas terang bahwa agama tidaklah mewajibkan membayar zakat barang pakaian yang biasa, misalnya rumah, perkakas rumah kita atau perabotan, kendaraan dan sebagainya. Demikianlah pendapat kebanyakan ahli fikih. Para ahli fuqaha yaitu ahli fikih telah membagi pakaian perhiasan ke dalam 3 macam. Yang pertama adalah perhiasan yang biasanya dipakai sendiri, tapi kadang-kadang jika ada yang membutuhkan, dipinjamkan juga kepada orang-orang yang tidak mempunyai atau miskin. Maka perhiasan yang seperti ini tidak wajib dijakatkan atau dibayarkan zakatnya. Yang kedua, perhiasan yang umumnya dipakai oleh yang punya saja, tapi tidak dipinjamkan pula kepada orang yang tidak punya atau yang meminjam. Terhadap hal ini juga kebanyakan ahli fikih tidak mewajibkan menunaikan zakatnya. Yang ketiga adalah barang perhiasan yang dibuat bukan untuk dipakai, tapi untuk menyimpan uang saja, yang apabila butuh maka dapat dipakai. Terhadap perhiasan atau simpanan yang seperti ini, semua ahli fikih sepakat mengatakan wajib ya, untuk membayarkan zakatnya. Hal ini bisa kita lihat di dalam risalah Tasrihuz Zakah ya, halaman 25 sampai dengan 26. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, Hazrat Imam Mahdi wa Masih Maud, pendiri Jemaat Ahmadiyah, telah memutuskan tentang masalah tersebut, di mana beliau alaihissalam bersabda, perhiasan pakaian tidak wajib zakatnya. Perhiasan yang disimpan tapi kadang-kadang dipakai,
zakatnya dibayarkan juga hendaknya. Pakaian perhiasan yang dipakai dan kadang-kadang dipinjamkan kepada orang-orang miskin, maka fatwa setengah ulama tidak wajib zakatnya. Pakaian yang dipakai sendiri dan tidak dipinjamkan kepada orang lain lebih baik dizakatkan, karena dia dipakai untuk sendiri. Di rumah kami inilah yang dilakukan, dan tiap-tiap tahun kami mengeluarkan zakat perhiasan di rumah kami. Tetapi perhiasan yang disimpan seperti uang wajib zakatnya. Tidak ada ikhtilaf atau pertikaian pendapat. Hal ini terdapat di dalam Majmu'ah Fatawa Ahmadiyah jilid 1 halaman 163. Putusan ini sangat muhtad, dilakukan sangat hati-hati dan sesuai dengan kedua hadis yang tadi sudah kita dengar. Kewajiban ahli fuqaha, ahli fikih tidak mewajibkan zakat bagi perhiasan yang dipakai oleh seorang wanita sendiri, walaupun tidak biasa dipinjamkan kepada orang-orang miskin. Tapi menurut Hazrat Masih Maud alaihissalam, perhiasan yang seperti itu lebih baik dikeluarkan juga zakatnya. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, terakhir, dengan mengeluarkan zakat harta, maka itu tidak akan mengurangi. Mungkin sekali orang yang lemah imannya menganggap bahwa dengan mengeluarkan zakat, hartanya akan berkurang. Ini adalah was-was setan saja. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran Karim, Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fasya wallahu ya'idukum maghfirah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Artinya setan menakut-nakuti kamu menjadi miskin dan menganjur-anjurkan kamu berbuat yang keji. Tetapi Tuhan menjanjikan keampunan dan memberikan karunia kepadamu. Dan Tuhan maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Hal ini bisa kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Jadi harta kekayaan sekali-kali tidak akan jadi berkurang dengan membelanjakannya pada jalan Allah Ta'ala. Bahkan akan mendapat berkah yang banyak. Sebaliknya usaha-usaha manusia untuk mengumpulkan dan memperbanyak harta pasti ada kemungkinan mendapat kerugian dan ketidakadaan daripada berkah. Dalam ayat lain dikatakan, wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakat turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Uang yang kamu berikan untuk mendapat keuntungan riba supaya menambah harta, yang demikian itu pada sisi Allah tidak menambah. Tapi zakat yang kamu berikan untuk mendapat keridhaan Allah Ta'ala, ketahuilah mereka itulah orang-orang yang melipat gandakan hartanya di sisi Allah Ta'ala. Surah Ar-Rum ayat yang ke-40. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, cukup disampai dulu di sini dulu, berkenaan dengan keberkatan zakat, janji ajab orang yang menunaikan zakat dan yang tidak menunaikan zakatnya, juga
pembayaran zakat sudah disampaikan. Juga fatwa dari Hajat Masih Maud alaihissalam bagaimana kita harus membayar zakat yang ada di dalam perhiasan para wanita yang dimiliki. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan semua apa yang tadi sudah kita dengar. Allahumma amin. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.